Pernahkah Anda merasa hidup Anda sempurna, hanya untuk melihat semuanya hancur dalam sekejap? Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang mengalami hal itu, dikhianati oleh orang yang paling ia cintai, diusir dari rumahnya sendiri, bersama bayi mungilnya. Ini adalah perjalanan tentang rasa sakit, ketahanan dan harapan yang muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Bersiaplah untuk sebuah cerita yang akan menguras emosi Anda dan membuat Anda bertanya, seberapa kuat seorang ibu bisa bertahan demi anaknya. Ayu Lestari selalu percaya pada dongeng. Ia adalah seorang guru muda yang lembut hati, yatim piatu sejak kecil, dan dibesarkan oleh neneknya di sebuah desa yang tenang. Baginya, Bima Prakoso adalah pangeran dalam dongeng itu. Seorang pria karismatik, mapan, dan hampir 10 tahun lebih tua, yang menyelamatkannya dari sebuah insiden di jalanan Jakarta. Hubungan mereka berjalan cepat. Dalam beberapa bulan, mereka menikah dan Ayu mengandung. Namun, neneknya pernah memperingatkan, hati-hati nak, pria yang terlalu patuh pada ibunya, seringkali tidak punya pendirian sendiri. Ayu mengabaikan nasihat itu, dibutakan oleh cinta. Ia tidak tahu bahwa di balik fasad pria sempurna itu, tersembunyi kerapuhan dan rahasia kelam keluarga yang siap meledak. Udara panas Jakarta terasa menyesakkan di dalam mobil. Klakson bersahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Namun suara yang paling menusuk bagi Ayu adalah tangisan Kirana, putrinya yang baru berumur beberapa hari. Bayi mungil itu terbungkus kain bedong, menggeliat tidak nyaman di pelukannya. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita sampai rumah, bisik Ayu, mencoba menenangkan. Tiba-tiba suara bentakan suaminya, Bima, memecah lamunannya. Bisa tidak kamu diamkan anak itu? Suaranya membuatku pusing, aku sedang menyetir. Ketus, dingin dan penuh amarah. Ayu terperangah. Ini bukan Bima yang ia kenal. Pria yang selama ini tenang dan sedikit pendiam, itu tiba-tiba terdengar seperti orang asing. Ia mencoba menjawab dengan lembut, menekan rasa kagetnya. Bima, dia mungkin lapar. Di mobil aku tidak bisa menyusuinya. Kita harus sedikit bersabar. Respon Bima lebih mengerikan. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa membuatnya diam, kalian berdua turun dan jalan kaki saja. Ancaman itu terasa begitu nyata, begitu kejam, hingga napas Ayu tercekat di tenggorokannya. Ayu mengira Bima hanya bercanda, mungkin stres karena menjadi seorang ayah baru. Namun, tatapan dingin yang ia lihat dari kaca spion memberitahunya bahwa ini bukan lelucon. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilat kemarahan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sepanjang sisa perjalanan, Ayu hanya bisa memeluk Kirana erat-erat, seolah berusaha melindungi putrinya dari aura negatif yang memenuhi mobil. Keheningan yang mencekam terasa lebih menakutkan daripada pertengkaran apapun. Pikirannya melayang kembali ke hari ketika Bima melamarnya. Pria itu datang dengan sebuah cincin, berbicara dengan tenang tentang masa depan, tentang membangun keluarga. Tidak ada gairah yang meluap-luap, tetapi ada janji keamanan. Sebuah janji yang kini terasa seperti kebohongan besar. Ayu mencoba memahami apa yang telah berubah, apa yang terjadi selama beberapa hari ia berada di rumah sakit. Pria di sebelahnya ini adalah orang yang sama yang tersenyum saat menggendong Kirana untuk pertama kalinya. Tapi senyum itu kini telah lenyap, digantikan oleh topeng kebencian yang dingin dan menakutkan. Sesampainya di apartemen mewah mereka di Jakarta Selatan, suasana tidak membaik. Bima membanting pintu mobil dan berjalan masuk lebih dulu, meninggalkan Ayu yang kesulitan membawa tas bayi dan Kirana yang mulai rewel lagi. Apartemen yang seharusnya menjadi surga kecil, bagi keluarga baru mereka kini terasa dingin dan asing. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum. Bima langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu, seolah Ayu dan putrinya adalah tamu tak diundang. Ayu meletakkan Kirana yang tertidur kelelahan di boks bayinya, lalu berjalan mengelilingi ruangan. Semua terasa sama, tetapi berbeda. Foto pernikahan mereka di dinding seolah mengejeknya. Senyum bahagia di wajahnya dalam foto itu terasa begitu naif. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat fundamental telah retak dalam pondasi pernikahannya. Malam itu, ia mencoba memasak makan malam, berharap bisa mencairkan suasana. Sebuah harapan yang sia-sia, dan akan segera hancur berkeping-keping. Ayu menyajikan makan malam dengan hati berdebar.
Ia memasak sup ayam sederhana, makanan yang menenangkan, berharap bisa mengembalikan kehangatan di antara mereka. Bima keluar dari kamar, wajahnya masih masam. Ia duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun, mengambil sendok dan mencicipi sup itu. Ayu menahan napas, menunggu reaksinya. Tiba-tiba Bima melempar sendoknya. "Apa ini? Kamu pikir aku ini orang sakit? Makanan hambar seperti ini," serunya. Sebelum Ayu bisa menjawab, Bima berdiri, menyambar piring itu dan membantingnya ke dinding. Prang! Suara piring pecah menggema di seluruh ruangan, diikuti oleh tangisan Kirana yang terkejut dari kamar sebelah. Pecahan keramik dan kuah sup berceceran di lantai. Ayu membeku di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Matanya tertuju pada Bima, yang kini menatapnya dengan kebencian murni. "Selama kamu di rumah sakit, ibuku yang memasak untukku, dan masakannya jauh lebih baik dari sampah ini," teriaknya sebelum berbalik dan membanting pintu kamar tidur utama, meninggalkan Ayu sendirian dalam kehancuran dan ketakutan. Minggu pertama di rumah menjadi neraka bagi Ayu. Perubahan Bima bukan sekadar suasana hati yang buruk, itu adalah transformasi total. Seolah-olah iblis telah merasuki tubuh suaminya. Setiap hal kecil yang dilakukan Ayu menjadi sumber amarahnya. Pakaian yang menurutnya kurang bersih dilempar ke tempat sampah. Suara tangisan Kirana di malam hari membuatnya menggedor-gedor dinding seperti orang gila. Ayu berjalan di atas pecahan kaca, berusaha menjadi tidak terlihat, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Setiap hari, ia mencoba bertanya pada Bima apa yang salah, tetapi setiap usahanya disambut dengan bentakan atau keheningan yang mematikan. Ia mulai merasa terisolasi. Teman-temannya jauh, dan satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah keluarga Bima, yang jelas-jelas menjadi sumber dari perubahan mengerikan ini. Ia memeluk Kirana, menangis dalam diam, bertanya-tanya dosa apa yang telah ia perbuat hingga pantas menerima siksaan ini. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Setelah makan malam yang lagi-lagi berakhir dengan piring terbang, Ayu memutuskan ia tidak tahan lagi. Ia harus tahu alasannya. "Bima, cukup!" katanya dengan suara gemetar namun tegas. "Apa yang terjadi padamu? Aku melahirkan anak kita seminggu yang lalu. Aku butuh dukunganmu, bukan siksaan ini." Bima, yang sedang berjalan menuju kamar, berhenti. Ia berbalik perlahan, senyum sinis terukir di wajahnya. "Kamu mau tahu? Kamu benar-benar ingin tahu?" Desisnya berjalan mendekat. Ayu mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Bima mencengkeram rambutnya dengan kasar, memaksa Ayu untuk menatap matanya. "Bagaimana kalau kamu yang memberitahuku dulu?" bisiknya dengan suara mengerikan. "Ceritakan padaku, siapa ayah dari anak itu sebenarnya? Karena orang tuaku sudah melakukan tes DNA, dan hasilnya, kemungkinan aku ayahnya adalah 0%. Kata-kata itu menghantam Ayu seperti sambaran petir. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh. 0%? Itu tidak mungkin. Air mata mengalir di pipi Ayu, campuran antara rasa sakit fisik dan kehancuran hati. "Tidak, itu bohong. Kirana anakmu, Bima. Aku tidak pernah bersama pria lain," pekiknya. Cengkeraman Bima semakin kuat. "Bohong? Jadi menurutmu orang tuaku berbohong padaku? Untuk apa? Aku menemukanmu di jalanan, mungkin kamu sudah biasa melayani banyak pria sebelum bertemu denganku." Setiap kata adalah sayatan pisau di hatinya. Ia mendorong Ayu dengan keras ke dinding. Kepalanya terbentur, dan bintang-bintang sekejap menari di depan matanya. Rasa sakit yang tajam menjalar di bagian belakang kepalanya, dan pandangannya mulai kabur. Samar-samar ia mendengar Bima terus berteriak, kata-kata kotor dan tuduhan keji yang tidak lagi bisa ia proses. Ia hanya bisa berpikir tentang Kirana, bayinya. Bagaimana bisa seorang ayah menolak darah dagingnya sendiri hanya karena hasutan orang tuanya? Kemudian, semuanya menjadi gelap. Ayu kehilangan kesadaran, tergeletak tak berdaya di lantai yang dingin. Ayu tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ketika ia sadar, rasa sakit di kepalanya begitu menyiksa. Ia terbangun oleh suara tangisan putus asa, Kirana dari kamar sebelah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat dan kepalanya berputar. Saat itulah pintu apartemen terbuka, dan Bima masuk. Wajahnya dingin, tanpa penyesalan.
Ia berjalan melewati Ayu yang terbaring di lantai, seolah ia hanyalah tumpukan sampah. Bima kembali beberapa saat kemudian, menyeretnya dengan kasar ke kamar mandi. Tanpa peringatan, ia menyiramkan air dingin dari pancuran ke wajah Ayu, membuatnya tersentak dan terbatuk-batuk. Air dingin itu terasa seperti ribuan jarum menusuk kulitnya, tetapi rasa dingin di hatinya jauh lebih menyakitkan. "Bangun!" perintah Bima. Rasa sakit, dingin, dan penghinaan bercampur menjadi satu, membuat Ayu gemetar tak terkendali. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, tetapi tidak menemukan apapun. Bima menyeretnya keluar dari kamar mandi dan melemparkannya ke sofa. Pakaiannya basah kuyup, menempel di kulitnya yang dingin. "Kamu punya waktu setengah jam," kata Bima dengan nada final. "Kumpulkan barang-barangmu dan enyahlah dari rumahku. Jangan lupa bawa hasil perbuatanmu itu," katanya, menunjuk ke arah kamar Kirana. "Dan jangan berani-berani mendaftarkannya atas namaku. Aku tidak akan membayar sepeser pun untuk anak haram." Air mata Ayu sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang hampa. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku tidak punya uang," bisiknya, suaranya serak. Bima tertawa, tawa yang kejam dan tanpa humor. "Itu bukan masalahku. Anggap saja ini kesempatan untuk memulai hidup baru. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kebebasan?" Ia menikmati setiap detik penderitaan Ayu. Di saat itulah Ayu teringat kata-kata neneknya. "Jangan bersandar pada pria yang tidak punya tulang punggung." Neneknya benar. Selama ini ia bersandar pada dinding yang terbuat dari kebohongan. Dengan kepala yang masih berdenyut nyeri dan hati yang hancur, Ayu berjalan terseok-seok ke kamar. Ia mengeluarkan koper kecil. Tangannya gemetar saat memasukkan beberapa helai pakaian untuknya dan Kirana. Pikirannya kosong, bekerja secara otomatis. Naluri bertahan hidup mengambil alih. Ia melihat kaleng susu formula yang ia beli untuk keadaan darurat. Kini adalah keadaan darurat. Ia memasukkannya ke dalam tas, bersama dengan botol air mineral. Ia tidak tahu kapan atau di mana ia bisa menyusui Kirana lagi. Stres bisa membuat ASI-nya berhenti. Ia juga diam-diam mengambil perhiasan peninggalan ibu dan neneknya. Satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Bima mengawasinya dari ambang pintu, memastikan ia tidak mengambil apapun yang berharga milik pria itu. Ayu tidak peduli. Harta paling berharganya sedang menangis di box bayi, dan ia harus menyelamatkannya dari monster ini. Setelah selesai berkemas, Ayu menggendong Kirana. Ajaibnya saat berada di pelukan ibunya, tangisan bayi itu mereda. Ia menatap Ayu dengan mata birunya yang besar dan jernih, seolah mengerti semua penderitaan ibunya. Ayu mencium kening putrinya, berjanji dalam hati bahwa ia akan melindunginya dengan nyawanya. Ia mengenakan topi untuk menutupi sebagian wajahnya yang mulai membengkak dan memar, lalu berjalan menuju pintu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Pintu apartemen tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang final, memisahkannya dari kehidupan yang baru saja ia bangun. Malam Jakarta menyambutnya dengan gemerlap lampu kota yang terasa mengejek. Udara malam yang lembab terasa dingin di kulitnya yang basah. Sambil menyeret koper di satu tangan dan menggendong Kirana di tangan lainnya, Ayu Lestari melangkah ke dalam ketidakpastian, tanpa tujuan, tanpa harapan, hanya dengan cinta untuk anaknya sebagai satu-satunya kompas. Ayu berjalan tanpa arah menyusuri trotoar yang sepi. Beberapa blok telah ia lewati, tetapi kakinya terasa seperti timah. Rasa sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi, disertai rasa mual yang hebat. Ia tahu ia tidak bisa terus berjalan. Ia bisa pingsan dan membahayakan Kirana. Di sebuah taman kecil yang remang-remang, ia melihat sebuah bangku kosong. Dengan sisa tenaga yang ada, ia duduk. Ia memeluk Kirana erat-erat, mencoba menyalurkan kehangatan. Ia berjuang untuk tetap terjaga, takut jika ia tertidur, ia akan menjatuhkan putrinya. Namun, tubuhnya tidak bisa lagi diajak kompromi. Kelelahan, rasa sakit, dan syok emosional akhirnya mengalahkannya. Kepalanya terkulai ke belakang, bersandar di bangku taman. Pandangannya kabur, dan dunia perlahan-lahan memudar menjadi kegelapan. Ia menyerah pada ketidaksadaran, dengan doa terakhir di bibirnya, agar Tuhan melindungi malaikat kecil di pelukannya. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidungnya, menariknya dari kegelapan. Ayu membuka matanya perlahan. Dinding putih, langit-langit putih, dan tirai biru pucat menyambutnya. Ia berada di rumah sakit.
Kepalanya terasa berat dan diperban. Ia mencoba untuk duduk, dan seketika itu juga kepanikan melandanya. Kirana, di mana putrinya? Ia melihat sekeliling ruangan yang remang-remang, tetapi ia sendirian. Rasa panik seorang ibu memberinya kekuatan. Ia menyingkirkan selimut, mengabaikan rasa pusing yang hebat, dan mencoba berdiri. Dengan berpegangan pada dinding, ia berjalan keluar dari kamarnya. Koridor rumah sakit sepi dan sunyi. Beberapa meter di depannya, di pos perawat, seorang wanita paruh baya sedang duduk menulis. "Suster, panggil Ayu." Suaranya lemah. "Anak saya, di mana anak saya?" Perawat itu terkejut, lalu segera menghampirinya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ibu tidak boleh bangun. Kondisi ibu belum stabil. Ibu mengalami gegar otak yang cukup parah," kata perawat itu sambil memapah Ayu kembali ke tempat tidur. "Tapi putri saya Kirana, Ishak Ayu. Putri ibu aman. Dia ada di ruang perawatan bayi. Setelah ibu dibawa oleh ambulans, dokter langsung memeriksanya. Dia sehat, tidak kurang suatu apapun," jelas sang perawat dengan nada menenangkan. Sedikit kelegaan menyelimuti hati Ayu. "Apa yang terjadi pada ibu? Ibu dipukuli?" tanya perawat itu lagi. Matanya menatap tajam pada lebam di wajah Ayu yang tidak bisa ditutupi oleh perban. Ayu menggeleng. Saya terjatuh," dustanya. Ia terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Perawat itu mendengus pelan. "Jatuh ke atas kepalan tangan, ya?" gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Ia tidak memaksa lebih jauh. Ia kemudian membantu Ayu berbaring, memberinya segelas air, dan meyakinkannya bahwa besok pagi ia bisa menjenguk putrinya. Malam itu, meski fisiknya sakit, hati Ayu sedikit lebih tenang mengetahui Kirana aman. Keesokan paginya, setelah diizinkan oleh dokter, Ayu berjalan perlahan menuju ruang perawatan bayi. Jantungnya berdebar kencang. Saat pintu terbuka, ia melihat deretan boks bayi transparan. Dan di salah satunya terbaring Kirana, putrinya, sedang tidur dengan damai. Air mata haru mengalir di pipinya. Namun, pandangannya kemudian tertuju pada boks bayi di sebelahnya. Di dalamnya ada seorang bayi laki-laki yang montok dan tampan. Ia juga sedang tidur, tetapi di sebelahnya ada botol susu yang disangga oleh gulungan kain. Posisi yang canggung dan berbahaya. Bayi itu bisa tersedak. Didorong oleh naluri keibuannya, Ayu mendekat. Ia mengangkat bayi laki-laki itu dengan hati-hati. Bayi itu terasa begitu hangat dan pas di pelukannya. Ia memperbaiki posisi botol dan membantu bayi itu minum. Si kecil langsung menyusu dengan rakus, seolah sudah berhari-hari kelaparan. Hati Ayu terasa nyeri melihatnya. Di mana ibu dari bayi ini? "Letakkan bayi itu kembali!" Suara tajam seorang perawat membuat Ayu terlonjak kaget. Kirana terbangun dan mulai menangis. "Maaf suster, saya hanya membantunya minum. Posisi botolnya tadi berbahaya," jelas Ayu. Perawat yang berbeda dari semalam itu menatapnya dengan curiga. "Itu bayi Anda?" tanyanya, menunjuk Kirana. "Iya, yang ini putri saya. Saya hanya kasihan melihat bayi ini," jawab Ayu. Perawat itu menghela napas, raut wajahnya melembut. "Jangan terlalu dekat dengannya. Dia bayi yang dibuang. Ditemukan di stasiun kereta api. Kami menyebutnya bayi temuan," katanya dengan nada sedih. "Dibuang, tapi dia sehat dan sangat tampan," bisik Ayu. Matanya tak lepas dari wajah mungil di pelukannya. "Jangan membuatnya terbiasa digendong," lanjut perawat itu. "Nanti di panti asuhan, tidak akan ada yang punya waktu untuk menggendongnya setiap kali dia menangis. Dia harus belajar untuk mandiri sejak dini." Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa belajar mandiri? Hatinya hancur untuk bayi malang itu. Sejak hari itu, setiap kali jam besuk tiba, Ayu tidak hanya mengunjungi Kirana. Setelah menyusui putrinya, ia akan diam-diam menggendong bayi laki-laki itu. Para perawat melihat kelembutan Ayu, akhirnya membiarkannya. Mereka bahkan memberinya nama sementara, Bagas. Ayu merasakan ikatan yang aneh dengan Bagas. ASI-nya yang melimpah karena stres ternyata cukup untuk 2 bayi. Menyusui Bagas memberinya perasaan damai yang tak terlukiskan. Seolah-olah dengan merawat anak terlantar ini, ia sedang menyembuhkan lukanya sendiri. Kirana dan Bagas menjadi sumber kekuatannya di tengah keputusasaan. Ia membayangkan mereka tumbuh bersama, seperti saudara kembar. Sebuah fantasi yang indah, tetapi terasa mustahil. Ia sendiri tidak punya apa-apa.
Bagaimana mungkin ia bisa memikirkan untuk mengadopsi anak lain? Namun setiap kali menatap mata Bagas yang jernih, sebuah tekad mulai tumbuh di dalam hatinya. Entah bagaimana caranya, ia tidak akan membiarkan bayi ini sendirian. Beberapa hari kemudian seorang pasien baru masuk ke kamar Ayu. Namanya Dewi, seorang wanita muda ceria yang usianya sebaya dengan Ayu. Mereka langsung akrab. Dewi dirawat karena dugaan usus buntu, tetapi ia tetap optimis dan banyak bicara. Berbeda dengan Ayu yang pendiam dan masih trauma, keceriaan Dewi seperti angin segar. Dewi sudah menikah selama beberapa tahun, tetapi belum juga dikaruniai anak. Ia sering bercerita tentang kerinduannya memiliki seorang bayi. Ayu mendengarkan dengan penuh simpati. Suatu malam, Ayu tidak bisa lagi menahan beban di hatinya. Ia menceritakan segalanya pada Dewi, tentang pernikahannya yang singkat, tentang perubahan Bima yang mengerikan, tentang malam ia diusir, dan tentang tuduhan tes DNA yang mustahil itu. Dewi mendengarkan dengan napas tertahan, matanya berkaca-kaca. Kemarahan terpancar jelas di wajahnya saat Ayu selesai bercerita. "Brengsek! Pria macam apa yang melakukan itu pada istrinya yang baru melahirkan?" seru Dewi, tidak bisa menahan amarahnya. "Ayu, kamu tidak bisa diam saja. Kamu harus melaporkannya ke polisi." Ayu menggeleng lemah. "Aku takut, Wi. Dia dan keluarganya orang berkuasa. Aku tidak punya siapa-siapa." Dewi meraih ponselnya. "Kamu tidak sendirian. Kamu punya aku sekarang," katanya dengan tegas. "Suamiku seorang notaris, tapi dia punya banyak teman pengacara. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Kita harus melakukan sesuatu." Dewi tidak menerima penolakan. Ia segera menelepon suaminya, Rian. Dari seberang telepon, Ayu bisa mendengar suara Rian yang tenang namun penuh perhatian. Dewi menceritakan garis besar masalah Ayu. Setelah menutup telepon, Dewi menatap Ayu dengan tatapan penuh keyakinan. "Rian akan datang besok. Dia akan membantumu. Kamu harus kuat demi Kirana, Ayu. Keadilan harus diperjuangkan." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, secercah harapan kecil mulai menyinari kegelapan di hati Ayu. Keesokan harinya, Rian datang. Ia adalah pria yang tampak cerdas dan dapat dipercaya. Ia mendengarkan cerita Ayu dengan saksama, sesekali membuat catatan. "Langkah pertama yang paling penting adalah mengurus akta kelahiran Kirana," kata Rian setelah Ayu selesai. "Selama kalian masih terikat pernikahan yang sah, secara hukum Bima adalah ayahnya. Kita harus segera mendaftarkannya atas namanya. Ini akan melindungi hak-hak Kirana di masa depan, terutama soal warisan dan tunjangan." Ayu ragu-ragu. "Tapi Bima mengancamku." "Ancaman kosong," potong Rian. "Hukum ada di pihakmu dan putrimu. Aku akan membantumu mengurus semua dokumennya. Kamu hanya perlu fokus pada pemulihanmu dan merawat Kirana." Rian juga menyarankan untuk mendokumentasikan luka-luka Ayu sebagai bukti, tetapi Ayu masih terlalu takut untuk mengambil langkah sejauh itu. Namun, bantuan Rian dalam mengurus administrasi sudah lebih dari cukup. Ia merasa tidak lagi berjuang sendirian. Dengan bantuan Rian, dalam beberapa hari yang sibuk, semua dokumen berhasil diurus. Ayu kini memegang akta kelahiran Kirana, yang secara resmi mencantumkan nama Bima Prakoso sebagai ayahnya. Ia juga berhasil mencairkan dana jaminan persalinan yang menjadi haknya. Uang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk bertahan hidup selama beberapa waktu. Rian dan Dewi telah menjadi malaikat penolongnya. Mereka tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga dukungan moral yang sangat ia butuhkan. Ayu merasa berhutang budi seumur hidup pada mereka. Saat hari kepulangannya dari rumah sakit tiba, Ayu merasa campuran antara lega dan sedih. Lega karena ia bisa memulai hidup baru, tetapi sedih karena harus meninggalkan Bagas. Ia memeluk bayi laki-laki itu untuk terakhir kalinya, membisikkan doa agar ia segera menemukan keluarga yang mencintainya. Dengan uang di tangan dan Kirana di pelukan, Ayu membuat keputusan besar. Ia akan kembali ke satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, desa neneknya, Desa Asri di Jawa Barat. Perjalanan menuju desa terasa panjang dan melelahkan. Ayu harus naik bus antar kota yang penuh sesak. Panas, debu dan guncangan bas membuat Kirana rewel. Namun, Ayu memeluknya dengan sabar, membisikkan kata-kata penenang. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti menjauh dari mimpi buruknya di Jakarta. Akhirnya, bus berhenti di pusat kecamatan. Dari sana ia harus melanjutkan perjalanan dengan angkutan desa.
Saat angkutan itu memasuki jalanan desa asri yang teduh, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, hati Ayu mulai terasa damai. Ia tiba di depan rumah panggung sederhana milik neneknya. Halamannya ditumbuhi rumput liar dan catnya sudah sedikit kusam, tetapi bagi Ayu, tempat itu adalah istana. Itu adalah benteng perlindungannya. Dengan napas dalam, ia melangkah masuk, membawa putrinya ke dalam satu-satunya warisan yang ia miliki, sebuah rumah yang penuh dengan kenangan dan cinta. Beberapa hari pertama di desa asri dihabiskan Ayu untuk bersih-bersih. Ia membersihkan setiap sudut rumah, seolah sedang membersihkan sisa-sisa masa lalunya yang kelam. Udara desa yang segar dan suara alam yang menenangkan menjadi terapi bagi jiwanya. Ia menemukan bahwa neneknya meninggalkan banyak sekali persediaan makanan kering dan manisan di dapur, cukup untuk bertahan hidup berbulan-bulan. Seolah sang nenek tahu, suatu hari nanti cucunya akan membutuhkan perlindungan. Ayu menatap potret besar neneknya yang tergantung di dinding ruang tengah. "Nek, aku pulang," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. "Nenek benar, tapi sekarang aku di sini, aman bersama Kirana." Ia merasa kehadiran neneknya begitu kuat di rumah itu, memberinya kekuatan dan keberanian. Di desa ini, di bawah atap yang penuh kasih ini, ia akan membesarkan putrinya. Ia akan membangun kembali hidupnya, keping demi keping. Suatu sore, saat Ayu sedang menjemur pakaian, ia meninggalkan Kirana yang tertidur pulas di dalam keranjang bayi di teras, di bawah naungan pohon mangga yang rindang. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dan suara seorang pria. "Loh, ada bayi siapa ini sendirian di sini?" Ayu segera berlari ke depan. Ia melihat seorang pria asing, tegap dan berwajah ramah, sedang menggendong Kirana. Seketika insting protektifnya muncul. "Turunkan putri saya," serunya dengan nada tajam. Pria itu sedikit terkejut dengan reaksinya. "Maaf, saya tidak bermaksud. Saya hanya khawatir melihat bayi sendirian. Saya pikir terjadi sesuatu," katanya, dengan hati-hati meletakkan Kirana kembali ke keranjangnya. "Saya Adnan, putra Bu Lilis, tetangga sebelah. Ibu saya menyuruh saya untuk memeriksa rumah ini, katanya sudah lama kosong." Baru saat itulah Ayu menyadari wajahnya yang masih sedikit membiru. Pria itu, Adnan, menatapnya dengan tatapan prihatin, tetapi tidak bertanya apa-apa. "Saya Ayu, cucu nenek Rasmi," jawab Ayu. Nadanya sedikit melunak. Ia merasa malu dengan reaksinya yang berlebihan dan juga penampilannya. Ia mencoba menutupi memar di wajahnya dengan rambutnya. "Oh Ayu, tentu saja. Ibu saya sering sekali bercerita tentangmu," kata Adnan dengan senyum hangat. "Kamu sudah dewasa sekarang." Tatapan Adnan kemudian jatuh pada wajah Ayu, dan senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi serius. "Wajahmu, kenapa?" tanyanya lembut. Ayu panik. Saya jatuh dari tangga," jawabnya terbata-bata. Adnan menatapnya lekat. "Saya seorang dokter, Ayu, dokter bedah trauma. Luka seperti itu bukan karena jatuh dari tangga. Itu pukulan." Kata-katanya tepat sasaran, membuat pertahanan Ayu runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya menunduk, menahan air mata. Adnan tidak mendesaknya. "Tidak apa-apa jika kamu belum mau bercerita. Tapi ketahuilah, jika kamu butuh bantuan apapun, medis atau lainnya, jangan ragu untuk datang padaku atau ibuku. Kamu aman di sini." Malam harinya, saat Ayu sedang menidurkan Kirana, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, ia menjawab. Ternyata itu Rian. Suaranya terdengar serius dan mendesak. "Ayu, kamu harus tenang. Ada berita yang harus kamu tahu," katanya. Jantung Ayu berdebar kencang. "Ada apa, Rian?" "Ini tentang Bima," lanjut Rian. Ia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Bima, meninggal dunia." Ayu merasa telinganya berdengung. "Meninggal? Bagaimana?" "Apartemen kalian terbakar tadi malam. Penyebabnya korsleting listrik, tapi Bima ditemukan di dalam. Dia tidak bisa diselamatkan." Ayu terduduk lemas di tepi ranjang. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Sedih? Marah? Lega? Semuanya campur aduk. "Tapi bukan itu saja, Ayu," tambah Rian. "Orang tuanya, mereka menuduhmu sebagai penyebab kebakaran itu. Mereka bilang kamu sengaja membakarnya karena dendam." Dunia Ayu seakan berputar sekali lagi.
Mimpi buruk ini ternyata belum berakhir. Keesokan harinya mobil Rian dan Dewi sudah terparkir di depan rumah Ayu. Mereka datang secepat yang mereka bisa. Dewi langsung memeluk Ayu, memberinya kekuatan. Rian kemudian menjelaskan situasinya dengan lebih detail. Jangan khawatir, tuduhan mereka tidak berdasar. Kamu punya alibi yang sangat kuat. Kamu berada di rumah sakit saat kejadian, dan ada saksi mata yang melihatmu meninggalkan apartemen beberapa jam sebelum kebakaran terjadi. Polisi tidak akan melanjutkan kasus ini. Jelas Rian, kelegaan sesaat menyelimuti Ayu. Tapi sekarang masalahnya adalah warisan. Lanjut Rian, karena Bima tidak punya surat wasiat, ahli waris utamanya adalah kamu dan Kirana. Tapi orang tuanya berusaha menyembunyikan keberadaan kalian dari notaris agar bisa menguasai semua asetnya. Ayu menggelengkan kepala dengan cepat. Aku tidak mau apa-apa dari mereka Rian. Aku tidak mau uang haram itu. Biarkan saja mereka ambil semuanya. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Kirana. Rian menghormati keputusan Ayu, meskipun ia tidak setuju. Namun, sebagai notaris yang ditunjuk keluarga Bima secara kebetulan, ia memiliki posisi untuk memastikan keadilan, setidaknya secara moral. Beberapa minggu kemudian, Rian menelepon Ayu. Ia telah bertemu dengan orang tua Bima. Aku sudah menyampaikan keputusanmu, kata Rian. Mereka terkejut saat tahu kamu sudah tahu segalanya. Aku juga mengkonfrontasi mereka tentang kebohongan tes DNA itu. Ayah Bima akhirnya mengaku, semua itu hanya karangan ibu Bima dan temannya untuk membuat Bima meninggalkanmu. Mendengar itu, Ayu hanya bisa menghela napas panjang. Sebuah kebohongan telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Orang tua Bima mendapatkan semua harta peninggalan putra mereka, tetapi mereka kehilangan satu-satunya cucu mereka. Mereka ditinggalkan dengan kekayaan materi dan kekosongan jiwa. Ayu, sebaliknya, tidak memiliki apa-apa selain rumah neneknya, tetapi ia memiliki Kirana. Dan itu sudah lebih dari cukup. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa Asri mulai menyembuhkan luka Ayu. Adnan menjadi pengunjung tetap di rumahnya. Ia sering datang dengan alasan memeriksa kesehatan Kirana atau membawakan makanan dari ibunya. Namun, Ayu tahu ada alasan lain. Tatapan Adnan padanya penuh dengan kehangatan dan kekaguman. Mereka sering mengobrol berjam-jam di teras, sementara Kirana tertidur. Adnan menceritakan masa lalunya yang juga tragis. Kehilangan istri dan bayinya karena malapraktik medis bertahun-tahun yang lalu. Rasa sakit yang sama membuat mereka saling memahami. Ayu mulai membuka hatinya perlahan. Ia menyadari bahwa Adnan adalah kebalikan dari Bima. Dia baik, sabar, dan memiliki pendirian. Suatu sore saat matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga, Adnan menggenggam tangan Ayu. Ayu, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku merasa telah menemukan kembali tujuan hidupku sejak bertemu denganmu dan Kirana. Maukah kau memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup kalian? Ayu tersenyum, senyum tulus pertama setelah sekian lama. Ia mengangguk, namun ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Adnan, ada sesuatu yang ingin aku lakukan, katanya. Ia kemudian menceritakan tentang Bagas, bayi laki-laki yang ia temui di rumah sakit. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Tanpa ragu, Adnan setuju. Keesokan harinya, mereka bertiga, Ayu, Adnan, dan Kirana pergi ke Jakarta. Mereka langsung menuju rumah sakit. Seorang perawat yang mengenali Ayu memberitahu bahwa Bagas sudah dipindahkan ke panti asuhan beberapa minggu yang lalu. Hati Ayu mencelos, namun Adnan tidak menyerah. Menggunakan koneksinya, mereka berhasil melacak panti asuhan tempat Bagas berada. Ketika mereka tiba di sana dan melihat Bagas, bayi itu tampak sehat, tetapi matanya tidak sebercahaya dulu. Ayu menggendongnya, dan seketika itu juga ikatan itu kembali. Saat itulah Adnan menatap Ayu dan berkata, "Kita bawa dia pulang, Yu. Kita besarkan dia bersama Kirana." Air mata bahagia mengalir di pipi Ayu. Ia tahu, inilah takdirnya. Inilah akhir dari dongengnya, sebuah akhir yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Akhirnya, setelah melalui proses administrasi yang panjang dan rumit dengan bantuan Rian dan Adnan, mereka berhasil mengadopsi Bagas. Ayu tidak lagi sendiri. Ia memiliki Adnan, pria yang mencintainya dengan tulus, dan dua anak yang ia sayangi, Kirana dan Bagas. Mereka menjadi sebuah keluarga. Bukan karena ikatan darah, tetapi karena ikatan takdir dan cinta. Keluarga Bima tidak pernah mencoba menghubungi mereka, tenggelam dalam penyesalan dan keserakahan mereka sendiri.
Ayu belajar pelajaran pahit, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status, melainkan dari cinta, ketulusan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kisahnya adalah bukti bahwa, setelah badai tergelap sekalipun, pelangi yang terindah akan selalu muncul. Terima kasih sudah menonton kisah yang luar biasa ini. Perjalanan hidup memang penuh lika-liku, bukan? Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Menurut Anda, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Ayu?